teman-teman, selamat datang di Sketch Drawing yang ke-6. Jadi kita kembali lagi ya, kita akan menggambar 3D object, yang sebelumnya kita menggambar gelas, dan sekarang kita akan menggambar 3D objeknya, tapi kita campur ya, dalam artian di sini lebih kita komposisikan dengan objek lain, jadi satu objek dengan objek lain. Langsung kita menggunakan perspektif yang 2 minggu lalu yang kita sudah pelajari bersama ya, perspektif satu titik hilang. Oke, kita buat terlebih dahulu garis horizon, yang mana itu merupakan garis normal ya, garis titik mata. Kita buat di sini, kira-kira di tengah. Oke, kemudian kita tentukan titiknya mungkin di tengah-tengah sini ya teman-teman. Oke, ya. Kemudian mungkin kita bisa buat di sini saya ingin membuat satu posisi ruang. Oke, mungkin supaya tidak distorsi ya, kita tarik dulu mungkin kira-kira ruangannya seberapa. Oke. Jadi teman-teman, ini langsung implikasi ke salah satu spot ruangan di rumah ya. Mungkin teman-teman juga boleh, ini tidak harus seperti ini, kalian juga boleh membuat sketsa di satu spot, mungkin di rumah kalian atau spot contoh kalian bisa cari di internet, itu juga boleh. Tapi di sini saya mengharuskan teman-teman juga akan membuat setidaknya ada minimal 3 objek yang saling terkomposisi ya. Jadi di sini teman-teman buatnya tidak satu atau dua, tapi langsung jadi satu ya, jadi satu kesatuan. Ini saya misalkan di sini ada tembok begitu ya. Kemudian di sini juga ada tembok, tapi ini temboknya lebih. Oke. Kemudian di sini saya ingin membuat satu meja. Ya, meja. Tapi ada kursinya juga ya. Jadi bolehlah kita buat dulu di sini. Oke, kemudian kita tarik garis ya, karena supaya tidak distorsi teman-teman ya. Kemudian kita buat mejanya nggak usah terlalu besar ya, jadi dia meja pojok, jadi seperti ini. Kemudian di sebelahnya meja saya ingin membuat ada kursi begitu ya teman-teman. Jadi oke, saya akan membuat di sini lebih tinggi. Kita buat posisinya lebih tinggi. Oke. Jadi kursinya ada di sebelah dari meja ya. Jadi meja ini hanya seperti nakas di sampingnya kursi seperti itu. Oke, mungkin kita bagi dua langsung ya di sini untuk kursinya. Jadi karena komposisi kursi atau objek kursi ini kan kalau kita perhatikan ya, kursi ini terbagi menjadi dua. Jadi badannya itu ada sandaran, kemudian ada dudukan. Nah, kira-kira badan dari kursi ini adalah
tepatnya didudukannya itu kira-kira separuh dari badan dari objek kursi ini ya teman-teman. Jadi mungkin di sini kita tarik garis, nah titiknya di sini teman-teman. Yang ini juga kita tarik garis ke sana. Nah, kita hubungkan tegak lurus saja ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bingung di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kursi dan meja. Nah, kemudian di sini baru kita berikan dia bentuk setelah kita menggambar bangun ruangnya. Sekarang kita bentuk kursinya ya. Kira-kira oke, bentuk kursinya seperti ini ya pada umumnya ya teman-teman. Bisa teman-teman kreasikan kursinya seperti apa, boleh, silakan. Nah, ini kita beri dudukannya ya. Jadi kita beri ketebalan di sini. Nah, seperti ini. Kita beri ketebalan, terus untuk sandarannya juga kira-kira seperti ini. Kemudian kita beri kaki dari kursinya. Oke. Kemudian kita tebalkan untuk meja ya. Bentar, ini kakinya saya berikan penebalan supaya terlihat outline-nya. Oke, sekarang kita beralih ke meja. Ini mejanya teman-teman juga bisa desain sesuai teman-teman sukanya seperti apa. Kalau di sini saya memberikan meja sekaligus dia nakas ya. Nakas itu seperti lemari kecil yang ada di sudut, biasanya ditaruh di sudut ruang ataupun tempat tidur ya, biasanya di samping kiri dan kanannya tempat tidur. Seperti ini. Oke. Bisa kita beri ornamen di sini seperti rak begitu ya. Oke. Satu sisi sudah terselesaikan. Kita beralih ke sisi satunya. Nah, di sini saya membuat, kalau ini lebih ke kotak ya. Kalau di sini nanti teman-teman, saya ingin membuat ada sebuah guci atau sebuah hiasan di sudut ruang. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi saya juga menaruh di sini ya. Kursi meja juga, jadi meja yang untuk kita menaruh biasanya figura ataupun menaruh hiasan-hiasan ya. Di sini mungkin saya buat ini mejanya setinggi ini ya. Kalau ini letaknya lebih frontal ya, tapi kita tetap harus menarik garis karena supaya tidak distorsi ya teman-teman.
kira-kira seperti ini. Kemudian karena ini meja hias ya, jadi dia bukan meja yang tebal gitu ya teman-teman, jadi dia hanya meja untuk meletakkan, mungkin di situ ada hiasan, biasanya di bawah figura ya, kalau kita tahu di rumah-rumah juga biasanya banyak ini. Oke, ini dasar aja ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan ornamen lain yang sekiranya teman-teman suka, boleh silahkan ya teman-teman. Biar senada, saya rupakan di sini sama dengan yang ada di sampingnya ya, jadi ornamennya segitu nakas begitu. Oke, kita buat di sini sekarang tempat gucinya ya, di sampingnya dari meja ini. Mungkin kira-kira di sini ya letaknya teman-teman. Kita tarik garis sana dan di sana. Kemudian kita kira-kira tingginya, gucinya lebih tinggi dari meja ya, biar terlihat baik gitu ya. Oke, kita tarik juga di sini. Nah, kemudian ini disejajarkan. Yap, kita tarik garis lagi di sini. Terus ini tarik garis ke atas. Ini juga tarik garis ke atas. Oke, ketemu ya. Oke, ini untuk atasnya. Oke, ketemu. Sekarang kita buat karena dia guci ya, jadi bentuknya lebih ke tabung elips ya. Kita buat elips atas dan elips bawah. Elips atas untuk ya kira-kira di tengah ya. Ini untuk kepalanya, kepala gucinya. Kemudian ini untuk bawah. Seperti ini. Kira-kira mungkin bahunya atau badan gucinya membesar di area seperempat dari atas ya teman-teman. Mungkin di sini kira-kira. Nah, dia membesarnya di area situ. Kita buat juga elips, tapi karena dia hampir mendekati ini ya titik atau garis pandang, jadi sehingga dia cenderung lebih datar elipsnya. Oke, sekarang kita tarik garis ini. Boleh teman-teman lebih detailkan dengan membuat lehernya terlebih dahulu, boleh seperti itu, ataupun langsung seperti ini juga boleh. Yang penting saat menarik garis ini harus sama ya antara kedua sisinya. Baik, kita tebalkan. Mungkin bisa garis-garis tadi menjadi ornamen ya, silahkan. Ini teman-teman, ini bebas.
Oke, sudah jadi guci, kemudian di sini ada meja, ada nakas, ada kursi. Sekarang kita buat backgroundnya. Jadi backgroundnya kalau yang ini semacam seperti koridor begitu ya teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman buat di sini ada dindingnya gitu ya. Tuh. Teman-teman mau memberikan di sini mungkin ada vas bunga seperti itu juga boleh. Tuh kita tebalkan ya outline-nya. Ini teman-teman buatnya boleh dengan pensil, kemudian boleh teman-teman nanti untuk finishingnya kalian bisa tebalkan dengan drawing pen supaya nanti saat diupload terlihat bagus ya. Oke, kita tebalkan untuk outline-nya. Oke, seperti ini. Mungkin kita beri di sini ada tembok ya. Kita buat di sini ada batas ceilingnya ya. Batas ceilingnya sehingga nanti tidak terlampau dia lurus begitu ya. Teman-teman juga bisa tambahkan mungkin di sini biar tidak terlihat kosong. Teman-teman bisa nambahkan list ya, list dinding, bisa dari kayu ataupun bisa dari wallpaper, terserah teman-teman ya. Nah gitu. Terus ini mungkin ornamennya lebih terlihat bagus ya kalau ini kita buat garis-garis saja. Yep. Oke, seperti itu teman-teman. Kalian bisa kembangkan ide kalian. Yang penting minimal ada 3 komponen objek 3 dimensi ya teman-teman. Oke, biasanya kalau untuk interior kita memakai 1 titik hilang ya, dan posisinya biasanya ada di kalau manusia sedang berjalan ya, dia posisinya ada di 120 cm atau kira-kira ada di dada ya. Nah, ini kepalanya. Kalau untuk interior itu biasanya seukuran dengan saat kita duduk. Nah itu pandangan interior biasanya pakai seperti itu. Kalau untuk gedung bertingkat ataupun karya arsitektur itu biasanya dia memakai mata normal saat orang berdiri ya. Nah. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan dikerjakan. Ini untuk lembar keduanya, nanti akan dikumpulkan dengan lembar pertamanya. Oke, terima kasih.